Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam catatan RSZ. Pada pagi hari ini sangat senang sekali kami hadir di sini tokoh inspirasi yang mempunyai banyak pengalaman dalam hal pembangunan pertanian di daerah transmigrasi. Kita sapa tamu kita pagi hari ini yaitu Bapak Arsyad Nurdin. Selamat datang Pak Arsyad di Yampi Podcast, di mana wadah Yampi Podcast ini untuk memberikan edukasi, memberikan informasi hal-hal yang terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia. Pak Arsyad, Anda memulai karir dari tahun 1983 di Timur Timur. Lalu puluhan tahun di sana, apa yang kira-kira menjadi pengalaman yang sangat menarik? Pak Arsyad mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa teman-teman Yampi Podcast. Silakan Pak. Terima kasih Bu Susi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk hadir di Sama-sama, terima kasih juga forum ini, dan ya ini merupakan kehormatan bagi saya karena saya merasa selama ini ya saya cuman sebagai PNS ya, dan selama saya bekerja dari tahun 82 sebetulnya. 82. Iya. Lulus langsung. Iya, begitu lulus langsung saya bekerja di Timur Timur gitu, sampai dengan tahun 2016 sekitar ya 34 tahun. 25 tahun saya sebagai pelaksana. Jadi ya asam garam ya Pak Yo, tidak ya mungkin ini ya bisa dibilang seperti itulah gitu. Yeah. Jadi di pertama kali ditugaskan di sana itu tahun 82. Waktu itu memang saya lulus itu tahun 81. Iya. Tapi di wisuda 82. Memang sebelumnya memang saya tertarik kepada hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam terbuka gitu ya, dari masa muda ya. Jadi transmigrasi memang pilihan ya Pak? Transmigrasi sebetulnya belum pilihan, hanya tertarik saja. Kan tahun 81 kami di jurusan tanah itu, waktu itu kami ada kegiatan field trip di Rimbo Bujang. Jadi kami Jambi. Kalau nggak salah waktu itu sekitar berapa orang ya, hampir 30 orang lah. Kami field trip di daerah transmigrasi Rimbo Bujang sekitar 2 minggu lah. Nah di situ kami mengetahui transmigrasi ini kehidupannya seperti gitu. Ini kehidupannya gitu. Terus ya kondisinya masih frontier lah gitu, daerah transmigrasi tahun 80-an, daerah Jambi apalagi itu. Nah itu juga akhirnya saya ini menarik juga ini, kita bergaul bersama-sama transmigran, sekaligus juga bisa mengaplikasikan apa yang kita ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah. Tidak hanya itu, sebetulnya sebelum itu pun juga saya memang waktu itu teman-teman kan banyak yang di wisuda 81 ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah saya ini termasuk yang tertunda. Golongan yang tertunda gitu. Nah sambil tertunda itu saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan survei tanah gitu loh. Yang sekaligus juga itu bisa memperdalam apa yang saya peroleh di bangku kuliah. Karena saya rasa ini menarik ini gitu. Ya akhirnya saya survei di daerah-daerah transmigrasi juga. Waktu survei itu emang kita akan menentukan cocok ini daerah pertanian. Apakah seperti itu hasilnya? Tidak. Kita hanya survei menentukan pemetaan tanah lah. Jadi pemetaan tanah juga selain itu juga ada
menentukan kesuburannya gitu. Iya. Tapi kecocokannya apa segala macam Iya. nggak sampai ke situ, belum sampai Ini ke sana. cocok nggak untuk Iya. didungi gitu ya Iya, Pak? artinya survei Iya, ke situ. belum sampai ke rekomendasinya itu belum, ya kan? Hanya menentukan jenis tanah, tingkat Iya. kesuburannya seperti apa. Jadi apa yang kita peroleh di bangku kuliah lah. Nah, kemudian selama survei itu kan waktunya cukup lama ya, Iya. kan bisa sampai 1 bulan. Nah, selama Iya. survei berbulan-bulan itu ya, saya kan bergaul dengan Para masyarakat kan, Iya, yang masyarakat. sebagai labornya itu kan. Nah, itu juga akhirnya apa ya, menjadi daya tarik juga lah. iya. Oh ini Transmigran saat itu memang didatangkan atau belum waktu masyarakat situ? masyarakat Oh, tempat masyarakat setempat. ada waktu survei di daerah Air Sugian itu sudah transmigran, gitu. Sudah transmigran itu ya bergaul sama mereka lah Iya. selama 1 bulan itu kan, jadi kan mengenal kehidupan mereka, akhirnya ya kok yang menarik lah. Menarik. Nah begitu tahun 82 setelah wisudanya kan bulan Maret ya. waktu Iya. itu. Nah bulan Maret itu setelah selesai di wisuda ya belum kepikiran mau Mau kerja. bekerja di mana enggak, Enggak. gitu belum. Nah, tapi ada mungkin kenal ya. Karena pengalaman itu ya barangkali. Enggak, ada juga teman yang satu hobi lah. Satu hobi dengan saya, mungkin kenal juga ya Bu Susi ya, si Bu Sri Dayani. Oh ya. Nah, itu Pak Yuni. Yani itu nawarin gitu. Mau nggak ini apa ke timur gitu. Oh, awalnya. Awalnya juga gitu aja. Nah, udah. Ini saya Tantangan tuh ya. ya mudah kan kita senang ada kegiatan gitu. ya Traveling. kegiatan yang di luar gitu ya, dengan alam, berhubungan dengan alam, ya udah saya berangkat aja, ikut aja ke sana. Kami waktu itu dari kami itu bertiga ya, yang dari IPB ya, bertiga. Ya, waktu itu surveinya itu apa, bukan survei, sudah melakukan kegiatan namanya masih proyek waktu itu. Ya. Proyek pembangunan permukiman dan penempatan petani teladan. Oh, Gitu. iya. Jadi bukan transmigrasi di sana Iya, namanya. iya. Gitu. Jadi penempatan petani teladan. Iya, Itu. pembangunan pemukiman dan penempatan petani teladan. Kan transmigrasi itu kan mungkin masih asing ya, belum dikenal juga kan. Iya, tahun itu. Ya, akhirnya namanya itu dulu lah, sebagai pilot project. Pilot project, iya. Pilot project saja di sana. Nah, akhirnya di tahun 82 mengikuti kegiatan itu di Timur Timur. Timur. Sampai berapa lama itu Pak? Melakukan itu. Sebetulnya proyeknya setahun aja kan, setahun. Habis itu 83 waktu itu langsung begitu mau kembali ke Jakarta, ditawarin untuk ikut ujian. Oh, ditemukan di sana. Udah tes Iya. pegawai negeri ya, ya udah ikut aja gitu lah, pokoknya ikut aja lah gitu. Iya. Ikut terus ternyata ditempatkan juga di sana gitu. Oh, Ditempatkan di sana. awal ya Pak ya. Ya bukan begitu, artinya ya wah itu sebenarnya kok penempatannya kok di sini, padahal kan awalnya hanya bikin tahu saja gitu. Iya, iya. Tapi setelah ditempatkan di sana ya, saya mencoba juga untuk konsultasi dengan pimpinan di Jakarta gitu. Ya akhirnya beliau bilang udahlah di sana aja lah gitu, kan masih muda ini gitu ya nanti cari pengalaman dulu lah gitu. Iya, iya. Ya dari pengalaman dulu lah di lapangan lah gitu. Ya udah. Berapa lama Pak akhirnya? Akhirnya saya bekerja di Timur itu dari tahun 82 sampai 94. Oh, lama juga Pak Ya, tahun 94 baru 10 tahunan. Iya. ya lebih. Iya. Ya sudah 12 tahun. Apa yang menjadi tantangan ya? Ini kan daerah provinsi baru ya. Ya. Itu kan masih ikut kita ya Pak ya. Waktu itu ya, Ya. kan Timur itu waktu itu menjadi provinsi Terakhir kan ya Pak ya. ke-27 Ya. tahun 75. Iya, iya. 75, nah terus ya kira baru 7 tahun lah. Iya, iya. Nah, memang transmigrasi di sana membawa misi ya. Misinya itu adalah bagaimana
memberdayakan masyarakat Timur Timur di bidang pertanian. Nah, gitu. Nah, ternyata daerah Timur Timur itu kan waktu itu pengembangan pertaniannya itu lebih banyak di areal-areal yang di arah di pegunungan. Dan di dataran-dataran rendahnya itu belum maksimal untuk dikembangkan. Ada beberapa daerah tertentu yang sudah menjadi daerah pertanian dari sejak zaman Portugis gitu. Tapi masih banyak, masih luas areal-areal yang belum dikembangkan. Ya kan? Akhirnya dengan uji coba petani teladan itu yang tahap awalnya kemudian dikembangkan lagi. Akhirnya dikembangkan lagi untuk penempatan pemukiman bagi penduduk Timur Timur. Yang dari wilayah NTT pegunungan enggak. Masih di situ. Hanya di Timur Timur. Karena dia artinya pada saat itu kebijakannya untuk pengembangan Timur Timur itu hanya diprioritaskan bagi penduduk setempat yang ada di sana gitu loh. Jadi istilahnya kalau bukan di transmigrasi tapi di resettle lah. Di resettle untuk bagaimana bisa membuat mereka bisa membudidayakan potensi lahan yang ada di wilayah-wilayah dataran di rendah di Timur Timur sana gitu, menghasilkan pertanian. Pertanian utamanya pangan, padi. Karena kan daerahnya kan di wilayah pesisir selatan. Panas juga ya Pak ya, mungkin. Sebetulnya enggak. Jadi cocoknya apa Pak di situ? Kalau di wilayah selatan itu padi. Yang kita kembangkan di sana padi. Ya kan, padi dan sekaligus kan waktu itu karena di sana juga budidaya pengolahan tanahnya juga masih waktu itu masih sangat sederhana lah. Dia mau dengan pakai kerbau, pakai kerbau rame-rame ke sana, terus kemari lagi di area persawahan itu. Ada juga pengolahan yang sudah menggunakan teknologi yang lebih baik dengan traktor. Waktu itu kan ada juga misionaris yang mengembangkan pertanian juga ada. Ada wilayah-wilayah yang sudah lama menjadi daerah-daerah pertanian di sana, gitu. Seperti di Kabupaten Bojonegoro itu banyak. Tapi kalau di wilayah selatan perbatasan NTT itu masih banyak yang kurang itu. Sepanjang perbatasan NTT dari sebelah barat sampai ke wilayah tengah itu masih banyak yang belum dibudidayakan. Kalau boleh tahu saat itu berapa Pak produksinya per hektar saat Bapak masuk? Iya, kalau wilayah-wilayah yang kan wilayah baru ya. Iya. Mungkin di bawah 1 ton. Iya, masih di bawah 1 ton, apalagi belum ada irigasi gitu loh. Awal-awalnya begitu, hanya setelah kita kan di sana kan bekerja sama dengan pertanian ya. Jadi di sana Kanwil pertanian waktu itu. Jadi di sana itu kolaborasinya sangat bagus lah, koordinasinya karena daerah baru, kemudian juga alhamdulillahnya itu dari waktu itu pimpinan daerahnya itu juga concern lah untuk pembangunan di sana, tidak hanya pertanian aja gitu. Karena provinsi baru semuanya itu dikoordinasikan dengan ketat oleh gubernurnya waktu itu, sehingga kami juga otomatis juga berkoordinasi juga dengan jajaran tidak hanya pertanian, semua lintas sektor semua sektor yang ada di sana gitu. Jadi saat itu memang pembangunan di Timur Timur ini artinya didukung oleh sektor-sektor ini untuk semuanya mengembangkan atau tidak meningkatkan ininya juga ya Pak. Kalau kita bicara pertanian di produksinya, kalau kesehatan terutama tujuan utamanya kan untuk mengangkat harkat hidup masyarakat di Timur Timur itu gitu loh. Tantangannya apa Pak yang dihadapi? Karena cukup lama Pak di sana. Awalnya sih yang paling berat itu bagaimana kita kan ini kan di transmigrasi ini gini. Saya bersyukur juga artinya bersyukurnya begini,
selama saya bekerja di transmigrasi itu saya selalu mendapat pimpinan-pimpinan yang istilahnya Mendorong, mendorong, memotivasi, dia punya leadership yang kuat lah, ya kan, dia memotivasi, kemudian mendorong agar kita itu tidak gampang menyerah, konsisten. Nah, kemudian satu hal bahwa transmigrasi tidak bisa keberhasilannya itu hanya dari ditentukan diri sendiri, transmigrasi sendiri, nggak bisa. Harus ada koordinasi lintas sektor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga diajari ya, kita ini bekerja jangan hanya tergantung kepada pimpinan. Pimpinan ini kan setiap saat bisa ganti-ganti. Tapi kita harus berorientasi kepada misi, ya kan? Misinya apa? Nah, misinya transmigrasi kan bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat transmigran. Ya, ada waktunya juga dalam kurun 5 tahun itu. Jadi ada dalam kurun waktu 5 tahun bagaimana masyarakat transmigran itu subsisten. Nah, itu paling tidak subsisten. Ya, kalau kita ibaratkan lagi begini, tugas saya itu dengan teman-teman ya, artinya kita hanya menyiapkan wadah. Kalau ibaratnya kalau kita di pertanian ya, kita menyiapkan media tanam yang baik, media tanam yang bagus, ya kan? Mulai dari bukan hanya saprodi ya, mulai dari merencanakan dulu. Memilih tanahnya dulu, ya kan? Ini tanah ini kan kita nggak serta-merta harus mengambil, kita harus melakukan pendekatan dengan masyarakat, mengadvokasi kepada masyarakat. Nah, di situ kan kita juga bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka supaya mereka memahami tujuan untuk transmigrasi seperti apa, ya kan? Kemudian juga di sana kan kita nggak mungkin untuk mendatangkan transmigran dari luar. Nah, itu kan juga harus dikomunikasikan dengan baik. Kita komunikasi dengan pemerintah daerahnya, bupati-bupatinya, kemudian dengan tokoh adat di sana, ya kan. Nah, untuk memudahkan itu juga kan, itu kan tantangan itu. Akhirnya saya saya mencoba untuk mempelajari bahasa Timur. Itu untuk memudahkan bisa Indonesia ya Pak? Iya, untuk memudahkan bisa itu bahasa Indonesia. Tapi akan lebih baik kita ngerti kalau kita pendekatan budaya, ya kan? Melakukan pendekatan budaya seperti apa yang kita pelajari di kuliah lah, sosiologi pedesaan. Nah, itu lihat. Itu akhirnya itu bisa bisa kita aplikasikan, gitu loh. Bagaimana kita nyari gimana ya supaya saya bisa dekat sama mereka, apa yang saya sampaikan bisa mereka pahami. Itu akhirnya dengan pendekatan budaya tadi, pendekatan budaya yang paling gampang ya bahasa. Nah, alhamdulillah dengan bahasa kita menggunakan bahasa sana, bahasa Tetun itu memudahkan kita untuk menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah, ya kan? Yang tadi untuk mencapai misi tadi, ya kan? Terutama untuk menyiapkan lahannya, mencari kesediaan mereka untuk menyerahkan tanah gitu, untuk dibangun pemukiman, bukan untuk orang lain tapi untuk keluarga itulah ya Pak, untuk mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, ya kan? Nah, itulah akhirnya kita tadi menyiapkan medianya, mulai menyediakan tanah, kemudian merencanakan, ya kan, kemudian membangun, setelah membangun, kemudian ini kan medianya sudah ada ini, sudah pemukimannya udah jadi, nah, tinggal mereka tanamannya akhirnya transmigrannya, penduduknya pindah ke sana, pindah ke sana kan harus dirawat juga, harus dirawat sampai. Umumnya milik mereka Pak? Belum. Tanah-tanah tersebut. Jadi kalau di dalam transmigrasi itu setelah 5 tahun
mereka itu baru diberikan Berikan. sertifikat hak milik. Oh, Gitu. ya. Jadi waktu itu transmigrasi koordinasinya yang paling intens itu dengan pertanian Ya, dalam konteks pengembangan wilayah itu ya Pak. komoditasnya, kemudian dengan agraria, waktu itu masih agraria, Ya, dalam rangka untuk bagaimana memproses sertifikat sertifikat hak miliknya. sertifikat. Kemudian dengan pekerjaan umum ya, dalam rangka untuk bagaimana bisa mengembangkan aksesnya, pengairannya, gitu. Jadi kolaborasinya di situ. Gitu. Nah, kemudian waktu itu Berapa hektar maaf ini Pak? kalau Kan ada ukurannya ya Pak. sebetulnya untuk transmigrasi ada banyak pola yang dikembangkan, ya. Ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada pola perikanan, ada kehutanan, ya. Terus untuk tanaman pangan itu di 2 hektar. Oh, 2 hektar ya. Ya, setiap kepala keluarga itu memperoleh lahan garapan ya sebagai modal produksi lah. Itu 2 hektar. Tapi untuk tanaman pangan ya. Iya. Kalau untuk yang perkebunan lebih luas mungkin, akan Pak, berbeda lah ya, Iya, berbeda lagi. Nah, waktu itu memang transmigrasi yang dikembangkan adalah sebagian besar adalah tanaman pangan. Nah, juga untuk mendukung pencapaian swasembada. Iya. Dan area-area yang dikembangkan memang kita di Timur itu sangat cocok lah untuk tanaman pangan itu. Gitu, Pak? Sangat. Oh. Kalau di wilayah selatan Iya. itu daerahnya daerah yang subur lah. Iya. Nah, ini juga suatu juga keberuntungan juga. Iya. Artinya keberuntungan yang saya syukuri bahwa lokasi-lokasinya tidak begitu Iya. sulit Itu ya, untuk iya, dikembangkan betul. dari aspek pertaniannya gitu. Nah, dalam